Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Virivisi, menurut aturan agama, hubungan intim bisa dilakukan jika pasangan telah menikah. Namun terkadang dalam berhubungan intim, pasangan kerap melakukan hal tak biasa seperti salah satunya menelan air mani suami. Lantas bolehkah menelan air mani menurut pandangan medis? Dan najis atau sucikah air mani menurut pandangan Islam? Lalu, bolehkah menelan air mani menurut pandangan Islam? Simak kisah selengkapnya hanya di Muslimpedia. Menurut medis, saat berhubungan seks atau intim harus dipastikan dahulu apakah suami memiliki penyakit menular melalui alat kelaminnya. Kemudian jika menurut pemeriksaan medis, sang suami dinyatakan aman, maka tidak dipermasalahkan apabila menelan air mani atau sperma baik sengaja ataupun tidak disengaja. Air mani atau sperma hampir seluruhnya mengandung air. Selain itu, di dalamnya juga terdapat kandungan lainnya seperti vitamin C, mineral, gula, asam amino, hingga protein. Menurut berbagai penelitian, wanita atau istri yang langsung terkena air mani maka terhindar dari serangan depresi. Juga mempengaruhi suasana hati menjadi lebih tenang. Di dalam air mani atau sperma ini mengandung melatonin, di mana akan membuat seseorang itu kualitas tidurnya menjadi lebih baik. Sebuah penelitian terbaru dari State University of New York menunjukkan fakta mencengangkan bahwa aktivitas menelan air mani membantu perempuan merasa lebih bahagia karena efek mengubah mood dari sperma. Penelitian yang melibatkan kurang lebih 293 perempuan itu memang tidak praktik secara langsung, hanya dengan metode survei. Penelitian ini disebut-sebut melengkapi sejumlah riset sebelumnya yang menyatakan bahwa cairan sperma mengandung senyawa kimia yang dapat membangkitkan mood, kasih sayang, kualitas tidur, dan paling tidak 3 senyawa antidepresan. Lalu bagaimanakah sebenarnya hukum air mani dalam Islam? Apakah suci atau justru najis? Ustadz Isnan Ansori LC dalam buku 3 sumber najis terbitan Rumah Fikih Publishing menjelaskan, mayoritas ulama diantaranya mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa status mani adalah najis. Dalil mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mencuci bekas sisa air mani Rasulullah SAW yang telah mengering di pakaian beliau. Aku mencuci bekas air mani pada pakaian Rasulullah SAW, lalu beliau keluar untuk sholat meskipun masih ada bekas pada bajunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah tentang mani yang melekat pada pakaian, kalau kamu melihat air mani, maka cucilah bagian yang terkena saja. Tetapi kalau tidak terlihat, cucilah baju itu seluruhnya. Hadis riwayat Tahawi dalam Syarah Ma'ani Al-Atsar. Pendapat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang memandang bahwa air mani itu najis sebagaimana air kencing yang telah disepakati kenajisannya. Sedangkan mazhab Maliki berargumentasi bahwa air mani itu najis karena asal muasal air mani adalah darah yang juga najis. Lalu darah itu mengalami istikhalah atau perubahan wujud sehingga menjadi mani, namun hukumnya tetap ikut asalnya, yaitu darah yang najis. Sementara mazhab Syafi'i berpendapat bahwa air mani tidaklah najis. Dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menyamakan air mani dengan dahak yang disepakati kesuciannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ditanya tentang hukum air mani yang terkena pakaian. Nabi Muhammad SAW menjawab, air mani itu hukumnya seperti dahak atau lendir. Cukup bagi kamu untuk mengelapnya dengan kain. Hadis riwayat Baihaqi. Ada juga hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mengerik bekas air mani yang telah kering. Rasulullah lalu menggunakannya untuk sholat, sedangkan sisa-sisa maninya masih ada. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau mengerik bekas air mani Rasulullah yang telah kering dan beliau sholat dengan menggunakan baju itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu, menurut pandangan Islam tentang menelan air mani, terdapat berbagai pandangan ulama.
Hukum menelan air mani ini terbagi menjadi dua kelompok. Terdapat berbagai pendapat, yaitu ada yang mengatakan bahwa air mani adalah hal menjijikan atau tidak boleh masuk atau menelannya, sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Namun ada juga yang berpendapat menelan air mani diperbolehkan. Hal ini diungkapkan Syekh Abi Jaid. Dia mengatakan diperbolehkan menelan karena air mani suci dan tidak membahayakan. Syekh Abdurrahman Al-Barak pernah mengeluarkan fatwa tentang hukum menelan air mani bagi perempuan. Menelan air mani hukumnya haram. Pelarangan ini merujuk dalam sejumlah argumentasi. Yang pertama, aktivitas tersebut menyebabkan masuknya najis ke mulut perempuan dan tidak ada jaminan apapun sterilnya air mani yang ditelan dari najis. Apalagi bila didahului oleh air mani atau cairan yang keluar saat rangsangan mazi dan air yang tersisa dari buang air kecil. Ini bukan hanya asumsi, tetapi sudah pada level al-ma'anah atau level yakin, maka syariat mencegah hal tersebut. Kedua, meskipun ada pendapat sejumlah ulama bahwa air mani itu suci seperti pandangan mazhab Syafi'i, tetapi mereka menegaskan air tersebut tidak boleh ditelan. Ini karena meski ia suci tetapi dikategorikan barang yang mengandung unsur menjijikan dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' pernah ditanya tentang hukum mengonsumsi air mani. Ia menjawab, ada dua pendapat, namun yang benar dan populer adalah hukumnya tidak boleh karena aktivitas itu termasuk menjijikan. Dan yang ketiga, selain itu pula kebiasaan di Risalah Samawi sepanjang zaman tak melakukan hal itu, maka dalam konteks kaidah fikih kebiasaan bisa dijadikan patron hukum. Aktivitas ini adalah kebiasaan orang-orang non-muslim dan para pelaku zina yang hanya mengedepankan kepentingan birahi. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menurut pandangan Sobat Vidivisi? Apakah kalian tim yang memperbolehkan atau yang tidak? Tulis komentar kalian di bawah. Sekian episode Muslimpedia kali ini, kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.